Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru bimbingan dan konseling, terkhusus yang sudah memiliki aplikasi ini, bahwa di mana beberapa orang teman meminta saya untuk membuatkan video tutorial bagaimana menggunakan aplikasi data manajemen BK berbasis IT yang telah dikembangkan oleh saya, Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan menu dari aplikasi ini yang ada di laptop atau yang ada di HP Bapak dan Ibu. Pada aplikasi ini terdapat dua menu, ada data rekap dan ada data siswa. Data rekap ini maksudnya adalah untuk merekam atau merekap, ya Bapak dan Ibu, seluruh hasil daripada catatan yang telah kita input ke dalam aplikasi ini. Bisa kita lihat langsung dari HP ini Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat langsung dari HP berapa jumlah catatan yang sudah kita lakukan pada siswa dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas ini Bapak dan Ibu. Yang kedua, data siswa akan menampilkan seluruh data siswa yang sudah ada di database dari aplikasi ini. Oke, kita langsung saja Bapak dan Ibu. Kita akan masuk ke menu layar utamanya. Di mana layar ini kita gunakan sebagai atau tampilan ini adalah tampilan untuk menginput data anekdot atau layanan. Nah, nama yang di sini mengikuti nama yang ada di database yang sudah dimasukkan Bapak dan Ibu. Memilih saja salah satu, jenis kelamin, kelas, akan ditampilkan sesuai database yang sudah dimasukkan. Yang berikut di sini ada tanggal, Bapak dan Ibu. Tanggal ini bisa disesuaikan dengan data Bapak dan Ibu. Terserah mau masukkan data pada tanggal-tanggal sebelum, atau biarkan saja tanggal ini mengikuti tanggal yang ada di HP Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada menu foto. Foto ini jika di HP, maka ketika kita mengklik ikon foto ini akan langsung terbuka kamera pada HP. Tetapi ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara memasukkan foto jika dibuka dari laptop? Maka caranya adalah mengklik tanda foto itu Bapak dan Ibu, dan kemudian kita akan dibawa ke galeri atau ke folder di mana kita menyimpan foto itu, dan kemudian klik open, akan muncul langsung di situ. Kemudian apa yang akan kita catat Bapak dan Ibu terhadap siswa ini? Apakah itu alfa, izin, sakit, dan lain-lain. Kemudian Bapak dan Ibu, pilihan yang ada di anekdot ini adalah pilihan yang bisa kita sesuaikan menurut kondisi atau kebutuhan kita di sekolah masing-masing. Kemudian kita pilih salah satunya, misalnya di anekdot, kita tulis alfa. Kalau kita mengecek kehadiran siswa setiap hari, langsung diklik saja Bapak dan Ibu save. Klik saja itu Bapak dan Ibu save, dan kemudian akan tersimpan ke dalam database. Begitu halnya dengan layanan bimbingan dan konseling. Pilih saja siswa, datanya akan muncul, tanggalnya otomat Bapak dan Ibu, dan kemudian memilih salah satu jenis layanan. Apakah individual, konsultasi, kolaborasi, menyesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Khusus untuk klasikal dan kelas besar, Bapak dan Ibu, maka saya menyediakan satu menu lagi, satu inputan lagi, yaitu materi. Ketika kita memilih kelas besar atau klasikal, maka kita diminta untuk memasukkan materi apa yang kita bawakan saat itu. Kemudian bidang layanannya, keempat tempatnya bisa dipilih sekaligus, atau kita memilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pribadi, belajar, dan lain-lain Bapak dan Ibu. Kemudian catat apa saja keterangan yang kita dapat, atau misalnya di individu, catat keterangan yang kita dapat melalui konseling individu itu. Kemudian kita klik accept. Selanjutnya, seluruh data yang telah kita input di sini, sebanyak apapun data yang kita input di sini, di tampilan ini, di menu ini, di aplikasi ini, kita akan kemudian kita bisa melihat data ini di Google Drive. Google Drive di mana aplikasi ini dibuat. Nah, di sini saya tampilkan data recordingnya untuk sekolah saya. Ini misalnya Bapak dan Ibu, kita akan dibawa ke tampilan ini. Sorry Bapak dan Ibu, kita akan dibawa ke tampilan ini. Nah, tampilan ini menampilkan gambaran singkat tentang keadaan kelas kita masing-masing, khususnya pada absensi. Khusus absensi saya coba tampilkan di sini agar mempermudah kita memantau keadaan kelas masing-masing yang menjadi kelas binaan kita, agar kita mudah memetakan mana kelas yang butuh penanganan segera dari layanan bimbingan dan konseling. Kemudian pada tampilan ini juga ada banyak menu-menu, yang menu ini bisa Bapak dan Ibu klik sesuai dengan menu mana yang kita ingin lihat. Misalnya anekdotnya, ini Bapak dan Ibu anekdot. Anekdot ini akan menampilkan seluruh data yang kita input dari aplikasi yang ini. Semuanya akan dicatat pada sheet anekdot. Semua yang ada di sini akan dicatat di sana Bapak dan Ibu. Olehnya itu, Bapak Ibu, sebanyak apapun data yang Bapak Ibu akan input, maka secara otomatis akan disimpan pada database ini, khususnya pada catatan anekdot. Kembali ke menu tadi Bapak dan Ibu, ini bisa Bapak dan Ibu lihat data yang ada di dalamnya. Misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat data kelas 12, kelas ini misalnya. Bapak dan Ibu klik saja nama kelasnya, dan kemudian kita akan dibawa ke sheet yang dituju, yang dimaksud. Ini kelasnya Bapak dan Ibu. Ya, ini tampilannya. Di sini akan ditampilkan berapa jumlah, misalnya alfa, sakit, dan seterusnya. Berapa jumlahnya yang sudah ada. Di sini ada 4 keterlambatan. Nah, jumlah ini yang kemudian akan mempermudah kita untuk melihat, berarti siswa ini akan membutuhkan penanganan segera, apakah konseling individual atau pemanggilan kepada orang tua, atau misalnya kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain atau guru-guru yang lain, atau kita menstudi kasus, ya terserah penanganan Bapak dan Ibu bagaimana. Itu urgensi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi sesingkat itu Bapak dan Ibu, ini juga Bapak dan Ibu saya ingin memperlihatkan bahwa
sesuai dengan database yang telah kita masukkan pada data ini, maka kita akan bisa melihat jumlah siswa kita di sini, baik laki-laki dan perempuan, uh, menurut pembagian kelas, tingkat kelasnya Bapak Ibu di sini. Jadi begitu Bapak dan Ibu, sesederhana ini aplikasi ini dan semudah dan mudahnya mengaplikasikannya, menggunakannya. Semoga aplikasi ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam meringankan beban-beban bimbingan dan konseling. Ada juga satu contoh Bapak dan Ibu, misalnya ini ada profil. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat, ya, pilih saja nama yang ada di sini dan kemudian data bagi siswa yang telah kita pilih, yang tadinya kita input dan kemudian tersimpan pada sheet anekdot, akan ditampilkan menurut siswa yang telah kita pilih. Hanya data pada nama yang telah kita pilih akan dimunculkan. Dari data yang ribuan tadi di catatan anekdot, kemudian akan di filter, yang akan ditampilkan hanya data siswa itu, data siswa yang telah kita pilih. Sama halnya dengan rekapan layanan individual Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu akan ditampilkan seperti ini. Nah, semua data di sini adalah data yang telah direkap dari pencatatan kita yang telah disimpan di sheet anekdot itu sendiri. Kemudian di sini akan ditampilkan menurut keadaan yang telah kita inputkan. Semua akan kita bisa pantau di sini Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak dan Ibu, rekapan itu berlaku untuk seluruh rekapan, seluruh jenis layanan, sudah ada rekapannya Bapak dan Ibu. Tinggal kita memilih saja data mana yang ingin kita inginkan untuk dilakukan tindakan layanan Bapak dan Ibu. Dilakukan layanan, atau data ini akan dicetak, bisa juga Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal langsung menekan tombol Ctrl P atau ke tombol ini, Bapak dan Ibu akan langsung diperlihatkan dengan print preview-nya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan besar kertasnya, panjang lebarnya, dan kemudian dicetak. Oke, begitu Bapak dan Ibu, sesingkat itu dan semudah itu aplikasi ini. Semoga membantu kita semua dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalam.